Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Semoga selalu dalam limpahan karunia, cinta, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda hidup dengan keadaan terbaik, dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan yang penuh kejayaan, kemuliaan, ketinggian, dan siap menerima rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima materi ini. Saya nggak gampang Bapak Ibu menyampaikan materi ini karena saya terus berlatih kepada diri saya sendiri. Dan namanya ilmu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ilmu yang mesti saya sampaikan. Dan saya pun berlatih dengan sangat-sangat keras Bapak Ibu tentang ilmu ini ya. Dan ini adalah yang ke-29 ya, ilmu yang ke-29. Saya berharap sekali sebelum Anda melanjutkan ke materi yang ke-29 ini, Anda sudah mendengarkan materi-materi yang sebelumnya, karena materi-materi yang sebelumnya merupakan fondasi untuk sampai ke materi yang ke-29 ini. Jadi materi ini adalah materi yang sudah advance Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan saya mampu menyampaikannya dengan baik ya. Saya berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, materi ini berjudul garis kebenaran ya, garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Bapak Ibu, ini materi yang merupakan lanjutan dari materi cermin ajaib. Jadi kalau Anda sudah pernah mendengarkan materi cermin ajaib ya, bahwa ternyata seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan kita itu hanyalah cermin Bapak Ibu ya. Hanya cermin terhadap diri kita, bahwa yang perlu dirubah adalah diri kita dan bukan orang lain ya. Maka ketika kita mampu menjadikan seluruh kejadian yang berada dalam kehidupan kita ini adalah sebagai cermin, maka rezeki akan jauh lebih mudah datang. Nah, ini kelanjutan dari materi itu ya Bapak Ibu, untuk lebih dalam lagi kepada materi cermin ajaib. Dan ini merupakan perisai rezeki Bapak Ibu. Jadi garis kebenaran ini membongkar perisai rezeki. Jadi sudah beberapa perisai-perisai yang saya bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Dan perisai yang saya ingin bahas di kesempatan kali ini halus sekali Bapak Ibu, halus sekali. Tapi saking halusnya kita nggak menyadari Bapak Ibu ya. Saking halusnya ini. Dan ini sering muncul Bapak Ibu. Dia seperti apa ya Bapak Ibu ya, seperti kuku, seperti rambut gitu ya. Kita potong muncul lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita potong muncul lagi ya. Dan ini halus sekali gitu ya. Ketika kita tidak menyadarinya, maka perisai ini dia seperti padang ilalang Bapak Ibu ya. Dia kalau nggak dibersihkan dia naik lagi, nggak dibersihkan dia naik lagi, sehingga akhirnya rezeki yang tadinya mau datang Bapak Ibu nggak jadi datang karena ada perisai ini ya. Dan saya kasih judul perisai ini dengan garis kebenaran ya. Oke, saya mulai Bapak Ibu ya untuk menjelaskan tentang garis kebenaran. Ya, mudah-mudahan saya juga berharap Anda berdoa kepada Allah meminta agar mampu menerima materi ini dengan lapang dada, dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rezeki kita setelah ini itu terbuka lebar. Jadi memang saya meyakini Bapak Ibu ya, saya meyakini seyakin-yakinnya, hakul yakin Bapak Ibu, ketika kita mampu menjalankan materi ini, maka rezeki itu dahsyat Bapak Ibu, luar biasa, berlimpah ruah datang kepada kita ketika kita mampu melakukan ini gitu ya. Cuma kalau kita nggak mampu melakukan materi yang ke-29 ini, ya pantas saja kalau rezeki kita ini tertahan Bapak Ibu ya. Utang nggak lunas, piutang nggak terbayar, proyek kok nggak jalan gitu ya. Pantas Bapak Ibu kalau seandainya kita tidak mau melakukan yang nomor 29 ini ya. Bismillah ya Bapak Ibu ya. Saya juga lagi latihan Bapak Ibu ya. Saya juga sedang latihan. Oke Bapak Ibu,
ada banyak sekali penjahat, katakanlah ya, penjahat sebenarnya mereka bukan jahat Bapak Ibu, mereka baik gitu ya. Cuma pas aja gitu kan, mereka masuk penjara begitu ya. Nah, ketika ditanyakan kepada para penghuni penjara ini gitu ya, misalnya contoh Bapak Ibu ya, ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 10 orang. Dia sudah membunuh 10 orang Bapak Ibu. Dia sudah bunuh 10 orang. Terus kemudian ketika ada yang wawancara, Pak pembunuh gitu ya, Pak X gitu ya, kenapa kok kamu tega banget gitu membunuh 10 orang gitu. Rata-rata dari para pembunuh berdarah dingin ini jawabannya unik Bapak Ibu ya. Jawabannya begini Bapak Ibu. Ya gimana saya nggak ngebunuh gitu ya. Gimana saya nggak ngebunuh? Saya sudah bikin garis gitu ya. Saya sudah bikin garis, terus kemudian saya bilang, sesiapa yang melewati garis saya ini, maka saya akan tembak gitu ya. Terus kemudian ada satu orang yang lewat, saya tembak. Ada orang yang kedua lewati garis itu, saya tembak. Orang ketiga melewati garis itu, saya tembak. Sampai ada 10 melewati garis itu, ya saya tembak. Kan saya udah kasih tahu bahwa saya punya garis gitu ya. Ini garis saya, siapa yang ngelewatin garis saya, maka saya akan tembak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan para pembunuh berdarah dingin, para orang-orang yang dia melakukan kesalahan itu selalunya dia itu mengatakan bahwa saya sudah buat garis, tapi mereka yang melewati garis saya. Maka saya pantas dong kalau saya bunuh gitu kan. Terus kemudian uniknya lagi orang seperti ini malah bertanya, siapa coba yang salah gitu. Coba kalau kamu jadi saya udah bikin garis, terus kemudian saya bunuh, siapa yang salah? Kita jadi kebingungan Bapak Ibu menjawab atau melihat fenomena ini gitu ya. Kok ya dia dengan mudahnya membuat garis kebenaran. Gitu Bapak Ibu. Garis kebenaran yang dia pahami. Mungkin garis kebenaran itu berupa, saya kan udah bilang kamu jangan masuk rumah saya. Nah, itu garis kebenarannya rumah. Saya kan udah bilang kamu jangan menghina saya. Oh berarti garis kebenarannya adalah penghinaan. Kan saya udah bilang gitu ya. Ini adalah harta saya, kamu jangan ambil gitu kan. Nah ini garis kebenaran gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini yang disebut sebagai garis kebenaran. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Semua orang memiliki garis kebenarannya masing-masing. Kita itu selalu melindungi diri kita Bapak Ibu. Selalu melindungi diri kita itu dengan garis kebenaran. Dan garis kebenaran ini sebenarnya juga relatif. Kita udah belajar, katakanlah misalnya kita belajar ilmu tajwid misalnya ya. Atau misalnya kita belajar ilmu matematik misalnya. Kita belajar ilmu matematik ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti ini garis kebenaran Bapak Ibu. Kita udah tahu bahwa ini benar. Terus kemudian ada orang gitu kan yang bilang, loh 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 3. Terus kemudian kita bilang, ya enggak lah 1 tambah 1 2 gitu. Terus kemudian orang yang di luar sana gitu ya, itu ngotot sekali gitu. Enggak 1 tambah 1 3 gitu. Kemudian akhirnya kita menggunakan garis kebenaran untuk menghukumi ini Bapak Ibu. Menghukumi ini. Kalau ini kita lebih mudah gitu kan. Kan kita tahu bahwa ini adalah kebenarannya. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Tapi bagaimana kalau seandainya kebenarannya itu adalah sesuatu yang relatif Bapak Ibu. Ya. Kan saya udah bilang, saya mau istirahat gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang bersuara tinggi. Terus kemudian kita tembak orang yang bersuara tinggi itu. Kan saya bilang, saya lagi istirahat gitu. Ini relatif sekali gitu kebenarannya. Cuma yang sering terjadi Bapak Ibu, akhirnya ini kebanyakan orang gitu ya, melakukan yang namanya garis kebenaran. Bukan hanya para penjahat itu sebenarnya gitu ya. Saya juga ketika mendapatkan materi ini Bapak Ibu, ini saya mendapatkan materi ini luar biasa. Saya baru paham, oh pantas saja gitu ada rezeki-rezeki saya yang tertahan. Karena saya merasa diri saya punya garis kebenaran Bapak Ibu. Dan saya pertahankan dengan kuat. Ketika ada orang yang tidak suka dengan garis kebenaran yang saya buat, kemudian saya salahkan orang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya. Yang sering terjadi akhirnya gitu ya, kita tuh sering membuat kambing hitam Bapak Ibu. Kambing hitam terhadap apapun gitu ya. Kambing hitam terhadap apapun. Ketika kita misalnya tidak berhasil gitu ya, dalam sebuah bisnis, terus kemudian kita bilang, ya iyalah gitu.
itu sih gitu nggak ngajarin saya, itu sih dia gitu ya mengkhianati saya, itu saya ditipu sama tuh orang gitu kan. Sudahlah nggak pakai cermin ajaib, dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Garis kebenaran ini ya dia menyalahkan orang lain. Yang benar siapa? Saya yang benar. Semua di luar saya itu salah gitu. Dia pakai garis kebenaran Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang yang di luar dia harus salah. Dan satu-satunya orang yang paling benar di muka bumi ini adalah saya. Gitu Bapak Ibu. Nah ini dididik Bapak Ibu. Kita dididik dari kecil tentang garis kebenaran ini. Pantas aja ya kalau garis kebenaran ini semakin lama semakin menjulang Bapak Ibu ya. Semakin lama semakin menjulang. Misalnya contoh gitu ya, kita anak-anak kita gitu kan. Terus kemudian anak kita jatuh nih Bapak Ibu ya. Anak kita jatuh terus kemudian nangis gitu. Terus kemudian dia jatuhnya di tangga. Terus kemudian tangganya kita pukul. Nakal ini tangga gitu kan. Tangga ini nakal gitu kan. Iya nih udah biarin mama omelin ini tangganya. Terus kemudian anak kita itu diem Bapak Ibu. Gitu ya. Merasa garis kebenarannya sudah muncul. Bahwa dia yang benar, terus kemudian yang salah adalah tangga Bapak Ibu. Nah, kita dari kecil seperti itu Bapak Ibu. Ya, jatuh dari sepeda, terus kemudian, wah ini sepedanya, iya ini sepedanya yang salah gitu. Sehingga akhirnya setiap ada kejadian, kita selalu menggunakan garis kebenaran dan orang lain yang salah. Sehingga akhirnya dengan garis kebenaran ini kita nggak mau bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Kemudian kita selalu beralasan bahwa ada orang lain yang punya peran terhadap ketidakberesan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian kita selalu merasa benar sendiri Bapak Ibu dengan adanya garis kebenaran ini. Ya. Nah dampaknya Bapak Ibu, dampaknya terhadap garis kebenaran ini akhirnya seluruh masalah-masalah di kehidupan kita, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Saya juga akhirnya juga meneliti kesalahan-kesalahan saya Bapak Ibu ya. Waktu itu kok bisnis nggak bener gitu. Kemudian saya kok ditipu orang. Loh kok saya nggak berhasil dalam sebuah bisnis. Loh kok saya ini ternyata sebabnya sederhana Bapak Ibu. Sebabnya sederhana. Semua utang kok nggak lunas. Piutang kok nggak dibayar orang gitu ya. Terus kemudian kok istri kok nggak nurut sama saya gitu ya. Kemudian ada yang suaminya diambil orang gitu kan. Ya. Terus kemudian ada rumah kok kebakaran gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu Bapak Ibu. Anak kok diculik orang, digangguin dan seterusnya. Ternyata cuma satu Bapak Ibu. Cuma satu. Selain materi-materi yang kita sudah bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata kita seluruh masalah-masalah itu hadir karena kita pasang garis kebenaran kita Bapak Ibu. Pasang garis kebenaran, maka apa yang terjadi? Masalah muncul dan rezeki hilang Bapak Ibu. Ya, masalah muncul dan rezeki hilang. Ya, jadi kalau seandainya sekarang ini rezeki kita hilang, ya bukan karena rezekinya nggak ada, tapi karena kita membangun garis kebenaran, gitu ya, di dalam kehidupan kita. Ya, nah kalau seandainya kita mau, Bapak Ibu, ini dengan lapang dada, dengan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan materi kali ini, ya Allah, gitu ya. Saya betul-betul ingin menghilangkan garis kebenaran saya. Maka yang terjadi Bapak Ibu, setelah itu rezeki dahsyat luar biasa datang pada kita Bapak Ibu. Ternyata cuma gara-gara garis kebenaran itu Bapak Ibu. Rezeki tiba-tiba datang, terus kemudian masalah hilang tiba-tiba. Hush Bapak Ibu, hilang gitu ya. Ketika apa? Ketika kita udah turunkan itu garis kebenaran. Kan garis kebenaran ini ibarat tembok Bapak Ibu. Seperti penjahat tadi, kan saya udah bikin garis. Terus kemudian ada orang yang mau melewati garis saya tembak gitu ya. Nah garis ini yang dihilangkan Bapak Ibu. Yuk hilangkan garis ini gitu ya. Maka setelah ini Bapak Ibu, setelah mendengarkan materi ini, kita punya prinsip yang berkebalikan Bapak Ibu dari prinsip yang selama ini kita pegang. Saya pun punya prinsip seperti itu. Ya setiap ada yang salah, selalu saya bilang begini prinsipnya Bapak Ibu ya. Saya benar, kamu salah. Gitu Bapak Ibu. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Gitu ya. Ketika istri saya salah dalam membuat makanan, maka saya bilang, saya benar, kamu salah. Ya. Ketika anak saya gitu kan menumpahkan gelas, maka saya bilang, saya benar, papa benar. Kan itu garis kebenaran. Kamu yang salah. Maka kita menyalahkan anak kita, gitu ya.
Kemudian ketika di jalanan ada orang yang nyebrang, kemudian saya punya pakai prinsip Bapak Ibu, saya benar, gitu ya, dan orang yang nyebrang itu salah, gitu, ya. Ketika ada kejadian yang tidak mengenakan, gitu ya, misalnya apalah begitu ya, kemudian kita bilang saya benar dan orang itu salah. Nah Bapak Ibu, setelah mendengarkan materi ini, saya ingin menawarkan sebuah prinsip baru kepada Bapak Ibu semua, ya. Prinsip itu adalah berkebalikan, gitu. Prinsipnya kita balik Bapak Ibu. Saya salah dan kamu benar. Begitu Bapak Ibu. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar Bapak Ibu. Ini prinsip yang akhirnya kalau Anda mau, kita semua mau menggunakan prinsip yang baru ini Bapak Ibu. Bahwa saya salah. Ketika istri bikin kopi kok pakai garam gitu ya. Terus kemudian pas lagi minum itu ngomongnya gini Bapak Ibu ya. Saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Istri saya nggak mungkin salah. Istri saya pasti benar. Gitu ya. Saya salah apa ya? Sehingga akhirnya Bapak Ibu, dengan prinsip saya salah gitu ya. Kamu benar. Dibikinin kopi pakai garam Bapak Ibu. Malah dapetin rezeki. Rezeki itu berupa apa? Rezeki berupa pemahaman. Apa salahnya saya ya? Apa salahnya saya? Oh, kemarin itu ya, saya itu ngedorong orang gitu ya, di kereta. Terus kemudian, mungkin sekarang ini dampaknya, akhirnya garam masuk ke dalam kopi gitu. Maka, dialog yang terjadi itu cuma terhadap diri sendiri. Kita nggak punya dialog terhadap orang lain Bapak Ibu. Kita udah nggak punya dialog lagi terhadap orang lain. Mama, kamu itu kok gitu ya, mata ditaruh di mana? Ya, kamu itu udah punya mata 2, pakai kacamata jadinya 4 gitu ya. Kok ya bisa gitu? Ya, bikin kopi pakai garam. Nah, kalau yang seperti ini Bapak Ibu, saya salah dan istri yang benar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak belajar. Saya tidak belajar sesuatu dari peristiwa kopi pakai garam itu Bapak Ibu. Maka saya tidak mendapatkan kesempatan untuk dapatkan rezeki. Karena pemahaman itu rezeki. Ya, memahami sesuatu itu adalah rezeki Bapak Ibu. Setelah itu ya, pemahaman datang, rezeki datang Bapak Ibu. Berupa ya macam-macam rezeki itu datang. Gitu ya. Yang jelas rezeki itu pasti datang berupa apa? Berupa kedamaian, keharmonisan. Akhirnya ya sudah kita minum kopi itu pelan-pelan sambil senyum, ketawa Bapak Ibu ya. Sambil ketawa, iya ya saya salah ya. Oh iya ya saya salah di mana ini ya. Kemudian ya pelan-pelan lah kalau seandainya nggak sanggup ngabisin Bapak Ibu ya. Seandainya nggak sanggup ngabisin ya kopi itu dibuang lah gitu ya. Tanpa istri tahu. Maka yang terjadi adalah istri tidak merasa bersalah gitu ya. Terus kemudian tidak terjadi percekcokan ya. Kemudian ya mungkin akhirnya gelasnya itu selamat tidak pecah gitu ya. Coba kalau seandainya yang terjadi adalah marah-marah mungkin pecah gitu. Maka rezeki jadi hilang. Jadi ternyata Bapak Ibu, seluruh masalah-masalah itu muncul itu cuma gara-gara satu hal. Karena kita punya prinsip. Saya benar dan kamu salah. Sekarang kita balik Bapak Ibu. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Saya salah, kamu benar. Akhirnya Bapak Ibu ya. Ini kalau Anda berkenan betul-betul Bapak Ibu, pakai ilmu ini Bapak Ibu, akhirnya kita bisa mengucapkan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. 70 kali sampai 100 kali Bapak Ibu. Ngomongnya gini, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Gitu Bapak Ibu ya. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Setiap ada apa, saya salah, saya salah, saya salah. Saya salahnya di mana? Salah apa? Saya salah, saya salah, saya salah gitu Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya ya ilmu ini membuat kita akhirnya selalu mengucapkan saya salah, saya salah, saya salah. Pak Nas, kalau kayak gitu gimana nantinya? Ya kita nggak punya kepercayaan diri gitu. Mungkin akhirnya ilmu ini berbeda Bapak Ibu. Karena saya mengambil dari manusia terbaik Bapak Ibu. Saya renung-renungkan gitu ya. Manusia terbaik di muka bumi ini. Manusia termulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh makhluk itu menghormati dan memuliakannya. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mengucapkan, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. 70 sampai 100 kali Bapak Ibu.
Apa kurangnya Nabi? Apa kurangnya beliau sudah diangkat menjadi Nabi, Rasul, paling mulia di seluruh Nabi dan Rasul yang sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Dikasih dikasih jabatan tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak kamu itu adalah akhlak yang paling mulia. Gitu. Terus kemudian wa innaka la'ala in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya tidak ada yang kamu ucapkan ya Rasulullah kecuali wahyu. Maka Bapak Ibu, kalau kita yang dapat begitu Bapak Ibu ya, kalau kita yang dapat predikat begitu, dimuliakan di atas malaikat, dimuliakan di atas seluruh manusia yang lain, ya, di atas para nabi dan rasul yang lainnya, terus kemudian akhlak kita yang paling mulia, terus kemudian kata-katanya wahyu Bapak Ibu, terus kemudian ditimpuk orang gitu ya. Ditimpuk orang, tuk gitu ya. Kita ngomongnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita pakai prinsip saya benar, kamu salah. Rasulullah punya dalil yang kuat Bapak Ibu untuk mengucapkan bahwa saya benar dan kamu salah. Ya. Punya Bapak Ibu. Kenapa? Dalilnya kuat. Kalau kita kan nggak punya dalil. Oh kita nggak punya dalil aja kita ngomong saya benar gitu ya. Lah Rasulullah punya dalil Bapak Ibu ya. Rasulullah punya dalil yang kuat sekali gitu. Hujah yang kuat sekali. Tapi ketika beliau ditimpuk di sebuah jalan gitu ya. Terus kemudian Rasulullah tuh ketika ditimpuk diem Rasulullah tuh. Saya mencoba merenungi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mungkin pada saat itu Rasulullah mengatakan demikian Bapak Ibu. Saya salah. Salahnya di mana ya? Salahnya di mana ya? Salahnya di mana ya? Mungkin karena kalimat saya dalam dakwah ini kurang halus kali ya. Mungkin saya menyinggung dia kali ya dalam dakwah ini. Mungkin dia tersinggung kali dengan perbuatan saya. Akhirnya saya ditimpuk gitu ya. Ditimpuk Bapak Ibu. Ya. Di sebuah jalan ditimpuk. Rasulullah diam Bapak Ibu. Hari kedua Rasulullah lewat jalan itu lagi. Ditimpuk lagi. Rasulullah tidak mengatakan, kamu salah. Saya ini Nabi. Enggak Bapak Ibu. Tapi kemudian, oke. Ini melakukan cermin ajaib Bapak Ibu ya. Terus kemudian tidak ada garis kebenarannya. Garis kebenaran. Akhirnya dia punya prinsip. Rasulullah SAW. Saya salah dan dia benar. Hari ketiga ditimpuk lagi Bapak Ibu. Ya. Sampai hari keempat Rasulullah nungguin loh. Kok nggak ada yang nimpuk gitu ya. Kadang nggak ada yang nimpuk gitu. Rasulullah tanya mana orang yang biasa nimpuk saya. Gitu ya. Lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah datang. Dan akhirnya orang itu disembuhkan oleh Rasulullah SAW dan masuk Islam. Bapak Ibu coba kalau seandainya pada saat itu Bapak Ibu ya. Kemudian ketika datang. Terus kemudian orang itu nimpuk. Kemudian kamu nggak ngerti apa ya? Aku ini Nabi. Kualat kamu ini. Kata-kata saya betua. Nanti kamu jadi kodok gitu ya. Misalnya gitu ya. Kalau kita jadi Rasulullah itu mungkin itu yang keluar. Mungkin itu yang keluar kalau kita jadi Rasulullah SAW. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya apa yang terjadi? Itu orang bukannya masuk Islam. Itu orang bukannya ya dapat hidayah. Malah benci sama kita. Ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif. Terus kemudian Rasulullah ingin mencari tempat hijrah di sana. Ditimpukin Bapak Ibu, ditimpukin. Ya, ditimpuki sama anak-anak, dibilangin Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila, sambil ketawa-ketawa itu anak-anak gitu kan. Terus kemudian disorakin sama bapak-bapak, ibu-ibunya itu di pinggir-pinggir rumah. Kemudian ya udah ayo lemparin. Sampai Rasulullah berdarah Bapak Ibu ya. Rasulullah berdarah, berhenti di bawah kebun anggur. Terus kemudian Rasulullah SAW itu lagi beristirahat, lagi mungkin ngurut-ngurut gitu ya lukanya. Terus tiba-tiba Bapak Ibu ya, datang malaikat, ya, Akhsyabain, ya, malaikat yang menjaga dua gunung. Ya Rasulullah, ya, saya nggak rela ngelihat kamu diginiin. Apa sih timpakan aja ini gunung ini kepada mereka, hancurin. Tapi Rasulullah SAW punya prinsip Bapak Ibu ya. Punya prinsipnya itu apa? Oke, gitu ya. Saya salahnya di mana ya? Saya salahnya di mana ya? Gitu Bapak Ibu ya. Malah Rasulullah bilang, saya berharap suatu saat gitu ya, mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malah Rasulullah mendoakan kebenaran buat mereka dan Rasulullah mengintrospeksi apa yang salah dari cara saya. Tapi ya sudah gitu. Setelah itu Rasulullah ya tetap berjalan. Maka Bapak Ibu, ya, kalaulah manusia paling mulia saja mengucapkan saya salah 70 sampai 100 kali, ya.
bahwa aku mengucapkan istighfar. Itu 70 sampai 100 kali. Istighfar itu kan apa ya Bapak Ibu? Astagfirullahaladzim, ampuni saya. Lah kalau nggak ngucapin astagfirullah kalau nggak ngaku salah. Gitu kan? Jadi kita nih ngucapin astagfirullah, tapi ngomongnya gini Bapak Ibu ya. Astagfirullah, itu anak bandel banget. Astagfirullah, itu anak bandel banget. Jadi kita astagfirullah sambil pakai garis kebenaran Bapak Ibu ya. Kita astagfirullah, bener ngucapinnya bener astagfirullah. Tapi kita sambil nyalahin orang, astagfirullah, astagfirullah. Ini orang nggak mau diomongin, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi harusnya gimana dong? Harus